Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Non-Litigasi Penyelesaian Sengketa. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sunita Yuli Anissa, MPM 19050055, di mana saya akan menjelaskan tentang non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dikenal upaya-upaya APS, antara lain melalui konsultasi, fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, adjudikasi, dan penilaian ahli. Kesemuanya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama dengan lain dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa bagi para pihak. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa saja. Pasal 1851 sampai dengan 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur tentang perdamaian atau deeding. Banyak permasalahan yang muncul dalam lingkup lembaga peradilan. Permasalahan di lembaga peradilan yang utama yaitu penumpukan jumlah perkara. Jumlah hakim yang tersedia dengan banyaknya perkara yang harus diganti oleh lembaga ini tidak sebanding sehingga menyebabkan penyelesaian secara litigasi menjadi terhambat. Hal ini akan mempengaruhi kualitas keputusan hakim karena terburu-buru ketika menangani sebuah kasus. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian awal yang dilakukan, jumlah hakim dengan intensitas perkara yang masuk ke pengadilan tidaklah sebanding, di mana jumlah hakim sangat kurang memadai sedangkan dengan perkara perdata yang masuk setiap bulannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dan teman-teman semuanya. Nama saya Deslia Kristiani, NPM 19050019, Prodi Pendidikan Ekonomi 3D. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang alternatif penyelesaian sengketa. Pada buku register induk perkara yang terdapat di beberapa pengadilan negeri, terlihat hampir setiap bulan selalu menyisakan kasus yang masih belum diputus untuk dapat diproses bulan berikutnya. Data tersebut hanya baru mencakup gugatan perdata saja, belum termasuk perkara lainnya, mengingat hakim yang menangani perkara perdata dan pidana adalah hakim yang sama. Tidak heran jika kemudian terjadi penumpukan berkas perkara di Mahkamah Agung. Kasus-kasus pengadilan negeri saja sudah menumpuk, walaupun di tingkat yudikatif atau pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sudah memberikan putusan. Masih banyak juga para pihak yang merasa belum mendapat keadilan. Hal ini menyebabkan putusan-putusan yang kemudian sampai ke tingkat banding yang menyebabkan terjadi penumpukan berkas perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selanjutnya perlu untuk mengambil solusi atas masalah penumpukan perkara tersebut. Sebagai badan peradilan tinggi, memiliki kepentingan terhadap keberhasilan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang masuk ke sistem peradilan. Melalui berbagai pertimbangan dan penyelesaian sengketa alternatif yang ada, dipilihlah mediasi untuk membantu mencegah terjadinya lebih banyak lagi penumpukan berkas perkara. Mediasi memiliki kelebihan karena prosesnya yang cepat, sederhana, dan biaya yang relatif ringan, namun kesepakatan yang dicapai tidak memberikan kepastian hukum yang kuat, karena jika kemudian hari salah satu pihak menyalahi kesepakatan tersebut yang telah mereka buat, maka bagi pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan jika ingin mengambil suatu tindakan hukum untuk menghadapi hal tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpaijah Hasibuan,
NPM 19050007 Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan pemanfaatan teknologi. Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan sebagai berikut. Yang pertama, para termohon diwajibkan untuk membayar kepada pemohon sebagai ganti rugi kerugian atas pelanggaran terhadap EOR kontrak. Penyelesaian sengketa ini melalui proses arbitrase telah sesuai dengan pilihan antar pihak. Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase dan APS menentukan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian. Putusan memedomani formalitas ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS. Proses penyelesaian sengketa menyita waktu dengan anggapan cukup 6 bulan untuk waktu yang cepat. Berakibat pada hal-hal yang dipentingkan pada bisnis menjadi tidak tercapai. Rencana kontrak kerjasama untuk penyediaan dan pengembangan telekomunikasi selama 4 tahun 2 bulan, misalnya, jelas sudah tidak ditunjang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase PN hingga ke MA sekitar 4 tahun. Rambu aturan ini tidak membuat iklim yang kondusif terhadap investasi, karena tidak menyelesaikan secara tuntas dalam satu putusan arbitrase yang semestinya final dan mengikat. Harapan pemohon untuk putusan yang lebih substantif tidak dikabulkan untuk membatalkan putusan yang lebih disebabkan kurang sinkronnya ketentuan tentang finalnya putusan arbitrase hingga adanya proses lebih lanjut pada 44 putusan arbitrase nomor 14387 JB Jemtang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rizky Rambe, NPM 19050016, Prodi Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat masih menaruh harapan terhadap lembaga peradilan. Salah satu gagasan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata melalui mediasi di pengadilan. Membangun peradilan yang efisien, optimalisasi mediasi dan pengadilan. Namun nampaknya upaya lembaga Mahkamah Agung tersebut perlu disempurnakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.